雨宮兄弟やって名を上げようと5万というここ最近兄貴になわかるかもしれない。Hai semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan aku di Mantengin Film. Dan di video kali ini, aku mau ngelanjutin seri film High and Low. Dan sekarang kita akan review High and Low the movie The Red Rain, di mana ceritanya berfokus pada Amamiya Brother. Di awal film diperlihatkan Masaki dan Hiroto tengah melakukan aksi kejar-kejaran dengan orang-orang yang telah membawa kabur barang incaran mereka. Dalam aksi kejar-kejaran itu, mereka berdua dibawa ke sebuah gedung dan ternyata itu adalah markas dari orang-orang itu. Saat mereka berdua sampai di dalam, mereka disambut sama sekelompok orang dan tentu saja orang-orang itu dengan mudah dikalahkan sama mereka. Saat mereka masuk lebih dalam, ternyata mereka melihat sang kakak tertua yang bernama Takeru tengah bertarung dan dia berhasil merebut kembali barang itu. Setelah pertarungan itu, mereka bertiga datang ke sebuah gereja dan memberikan barang itu ke sekelompok orang yang menyewa jasa mereka. Tapi di saat bersamaan, Takeru merasa curiga dengan orang-orang itu dan setelah selesai melakukan transaksi, Takeru pergi meninggalkan kedua adiknya itu. Dan itulah terakhir kali mereka melihat Takeru. 1 tahun kemudian, pemerintah Jepang mengumumkan akan membangun kasino untuk menarik wisatawan, dan lokasi pembangunan itu adalah di wilayah yang dikuasai SWORD. Bersamaan dengan Masaki dan Hiroto yang berencana akan mengunjungi makam orang tua mereka, dan mereka berharap Takeru juga akan datang. Esoknya, Hiroto dan Masaki berkunjung ke makam orang tua mereka dan tiba-tiba datang seorang perempuan yang bernama Aika. Bersamaan datang sekelompok orang berjas putih, mereka datang untuk menangkap Aika. Masaki dan Hiroto yang melihat kedatangan sekelompok orang berjas putih itu merasa akan berniat buruk, kemudian mengajak Aika untuk menyingkir dan mereka berdua langsung menghajar orang-orang itu. Pertarungan tidak sampai di situ, di mana orang-orang berjas putih datang semakin banyak dan tak menunggu lama, Hiroto dan Masaki langsung menghajar dan mengalahkan mereka dengan mudah. Ternyata orang-orang berjas putih itu berasal dari Koryu Group dan disebut dengan Kamizono Group. Aika memberitahu ke Hiroto dan Masaki kalau dia datang atas permintaan dari Takeru. Mendengar hal itu, Masaki dan Hiroto bergegas pergi ke tempat Takeru diikuti sama Aika. Sesampainya di sana, mereka mendapati apartemen Takeru yang sudah kosong dan berantakan. Hiroto dan Masaki juga menemukan artikel-artikel yang telah dikumpulkan oleh Takeru yang berhubungan dengan Koryu Group. Masaki juga melihat sebuah foto seseorang.
Karena penasaran, mereka meminta kejelasan dari Aika. Aika kemudian menjelaskan kalau orang itu adalah anggota Koryu Group dan dia adalah bos dari Kamizuno. Dia adalah seseorang yang akan menyingkirkan siapapun untuk mencapai tujuannya dan dengan mudah membunuh seseorang dan menyingkirkan bukti. Di sisi lain, di luar gedung Takeru, ada seorang pria berjas putih yang melaporkan kalau mereka bertiga ada di tempat Takeru. Dia juga mengatakan kalau akan segera melakukan baku tembak dan orang yang dia telepon adalah bos Kamizono. Dan ternyata bos Kamizono ini sedang melakukan transaksi dengan seorang anggota parlemen yang memberikan sebuah dokumen RUU dan menyerahkan semua ke Kamizono. Kembali ke tempat Hiroto dan Masaki, di mana mereka menemukan sebuah artikel seorang pengacara yang ditemukan tewas bunuh diri. Tapi pernyataan itu dibantah sama Aika karena ayahnya itu tidak akan melakukan hal itu. Aika menceritakan kalau ayahnya melihat informasi mereka dalam sebuah USB flash disk di mana di dalamnya terdapat file rahasia dari Kamizono. Saat dia mencoba untuk melihatnya, ternyata filenya terenkripsi. Aika juga memberitahu kalau Takeru yang menyelamatkan dirinya dan alasan Takeru menghilang adalah dia menyusup ke dalam Kamizono dan tidak ingin kedua adiknya terlibat. Tiba-tiba suara telepon berdering dan yang menelepon adalah seseorang yang diminta Takeru untuk membuka USB flash disk. Tapi dia tidak berhasil menggunakannya karena saat dia ingin membackup filenya, secara otomatis informasi di dalam filenya terhapus. Mengetahui hal itu, mereka bertiga kemudian memutuskan untuk datang menemui si hacker itu. Saat mereka bertemu dengan si hacker, mereka meminta untuk mencobanya lagi. Tapi si hacker merasa tidak sanggup dan dia mengajak mereka untuk menemui seseorang temannya yang berada di wilayah Sword. Dan orang yang mereka temui ternyata adalah Noboru dari wilayah Sano. Saat Noboru mencoba membuka flashdisk itu, tiba-tiba datang Yamato. Karena melihat Amamiya Brother di sana, Yamato mulai emosi, teringat kejadian di masa lalu. Tapi emosinya berhasil tertahan karena Amamiya Brother datang untuk mengungkap keterlibatan Koryu Group. Masaki dan Hiroto yang melihat situasi tidak kondusif meminta maaf dan memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, Masaki meminta mereka untuk menghubungi jika sudah selesai. Mereka bertiga pergi ke pabrik milik keluarga Amamiya, di mana pabrik itu telah lama terbengkalai setelah kematian kedua orang tua mereka. Di adegan ini terungkaplah kalau ternyata Hiroto dan Masaki hanya saudara tiri, di mana ayah Masaki dan Takeru menikahi ibu dari Hiroto. Awalnya Hiroto selalu tertutup dan merasa tidak nyaman dengan kehidupan di keluarga baru, tapi berkat Takeru akhirnya mereka menjadi akrab sebagai sebuah keluarga. Takerulah yang mengajari Hiroto dan Masaki bertarung. Sampai akhirnya di suatu malam yang sedang hujan, mereka menemukan kedua orang tua mereka telah tewas dan polisi mengatakan kalau kedua orang tua mereka tewas bunuh diri. Semenjak hari itu, mereka bertiga menjadi saudara nyata. Tiba-tiba Masaki menyadari kejadian sebelum orang tua mereka meninggal dan dia juga menyadari kalau orang tua mereka bukan bunuh diri tapi tewas dibunuh sama Kamizono. Dan Takeru menyelinap ke Kamizono berniat untuk membalaskan dendam. Bersamaan Aika mendapat kabar kalau lokasi Takeru telah ditemukan.
Di sisi lain, Takeru menemui seseorang untuk membeli sebuah senjata yang akan dia gunakan saat membuat kesepakatan dengan Kamizono. Saat mereka sampai di sana, Noboru memberitahu kalau Takeru berada di Little Asia area. Hiroto dan Masaki kemudian bergegas pergi ke sana. Di sisi lain, Kamizono bersama anak buahnya telah mengetahui rencana Takeru dan memerintahkan untuk membunuh siapa saja yang menghalanginya. Sedangkan Hiroto dan Masaki yang telah sampai di Little Asia area merasa kesulitan untuk mencari Takeru karena tempat itu begitu ramai bertepatan dengan adanya festival. Bahkan saat mereka sempat melihat Takeru dan mencoba mengejar, tapi mereka harus kehilangan jejaknya. Di sana, Noboru dan yang lainnya akhirnya berhasil membuka USB flash disk itu dan ternyata berisi keterlibatan Koryu Group dengan para pejabat dan politisi korup. Tidak hanya itu, mereka juga mendeteksi pergerakan Takeru yang akan menemui Kamizono. Aika pun kemudian memberitahu Masaki dan Hiroto kalau Takeru dalam bahaya dan dia bisa saja terbunuh. Di sisi lain, Takeru sudah berada di tempat perjanjian dia dengan Kamizono. Bersamaan dengan Masaki dan Hiroto yang sudah sampai di tempat di mana Takeru berada. Kedatangan mereka berdua mendapatkan sambutan manis dari anak buah Kamizono. Tapi dengan mudah, Masaki dan Hiroto mengalahkan mereka. Takeru yang telah berhadapan dengan Kamizono mencoba melakukan kesepakatan. Tapi dia dikejutkan dengan kedatangan Masaki dan Hiroto. Takeru bergegas menyuruh kedua adiknya itu untuk tidak datang mendekat. Seketika anak buah Kamizono serentak menodongkan senjata ke arah mereka bertiga. Takeru kemudian mengingatkan kembali tentang kedua orang tua mereka yang harus tewas karena ulah Kamizono. Tapi si Kamizono ini lupa akan kedua orang tua mereka karena saking banyaknya orang yang mati di tangannya. Takeru pun mempertanyakan alasan kenapa Kamizono membunuh orang tua mereka. Kamizono bukannya menjawab, dia malah meminta Takeru untuk menyerahkan USB flash disk itu padanya. Takeru kemudian melemparkan USB flash disk ke arah Kamizono dan bertekad untuk membunuh Kamizono dengan tangannya sendiri. Baku tembak pun tak terhindarkan lagi. Karena lawan yang tidak seimbang, Takeru pun sempat tertembak di salah satu lengannya. Kamizono segera menyuruh anak buahnya untuk mencari USB flash disk yang dilemparkan sama Takeru. Sedangkan Takeru yang berhasil diselamatkan mendapatkan luapan kekecewaan dari kedua adiknya karena Takeru telah bertindak ceroboh dan tidak melibatkan mereka. Takeru beralasan kalau dia mencoba menyingkirkan mereka semua dan tidak bisa melibatkan orang lain termasuk Masaki dan Hiroto. Mereka bertiga kemudian ditemukan Kamizono dan langsung diserang dengan tembakan. Masaki yang melihat Takeru terluka meminta ke Hiroto untuk menjaganya, sedangkan Masaki pergi mengejar Kamizono. Tapi usaha Masaki harus gagal karena dia ditembaki sama anak buah Kamizono. Takeru yang melihat adiknya terluka saat mencoba melindunginya, mencoba untuk menghindari serangan dengan tetap melindungi Hiroto.
Sampai akhirnya Takeru harus berhadapan 1 lawan 1 melawan anak buah Kamizono. Takeru pun berhasil membunuh anak buah Kamizono, tapi kondisi Takeru tidak jauh berbeda dengan lawannya. Takeru yang terluka parah langsung terjatuh di hadapan Hiroto. Bersamaan datang Masaki yang menghampiri mereka. Saat kedatangan Masaki hanya bisa meminta maaf karena Takeru telah melibatkan kedua adiknya. Takeru juga berkata kalau dia hanya ingin melindungi hal yang paling penting baginya. Dan akhirnya saat Hiroto dan Masaki sudah menemukan Takeru, mereka juga harus merelakan Takeru pergi selamanya. Bersamaan datang Aika yang juga harus kehilangan orang yang telah menyelamatkannya. Esoknya di Kamizono mereka mencoba untuk membuka USB flash disk itu karena tidak bisa dibuka dan mereka mengira kalau USB flash disk itu sudah rusak. Bersamaan datang Hiroto dan Masaki ke markas Kamizono. Mereka berniat untuk membalas dendam dan menghancurkan Kamizono. Mengetahui kedatangan Hiroto dan Masaki, Kamizono mengerahkan semua anak buahnya dan bersiap menghadang mereka di depan pintu. Saat mereka bersiap, ternyata Masaki dan Hiroto tidak melewati pintu, tapi mereka melewati jendela yang ada di kanan kiri pintu. Aksi mereka berdua berhasil mengejutkan Kamizono. Tanpa berlama-lama, Masaki dan Hiroto langsung menghajar habis anak buah Kamizono. Tapi saat mereka berdua mencari keberadaan Kamizono, ternyata dia telah kabur. Gak tinggal diam, Hiroto dan Masaki langsung mengejar si Kamizono. Anak buah Kamizono yang menyadari telah dikejar Hiroto dan Masaki langsung mencoba untuk menyerang mereka berdua. Merasa diri mereka diserang, Hiroto dan Masaki pun mencoba melawan para anak buah Kamizono dan berhasil menyingkirkan mereka satu persatu. Kamizono yang mulai panik mencoba menghentikan Hiroto dan Masaki dengan menembaki sebuah truk agar bisa menghalau mereka. Saat merasa senang karena mengira usahanya berhasil, dia dikejutkan dengan aksi Hiroto dan Masaki yang berhasil menghindar dan tetap berusaha mengejar dan menghentikan Kamizono. Sampai akhirnya Masaki menghampiri Kamizono yang sudah tidak berdaya. Masaki yang telah diliputi dendam langsung menghajar habis-habisan Kamizono. Sampai akhirnya Masaki menghentikan aksinya yang hampir membunuh Kamizono saat dia teringat akan keluarganya. Setelah kejadian itu, proyek pembangunan kasino tetap berlanjut. Kamizono yang terluka menghadiri pertemuan petinggi Koryu Group. Karena Kamizono dianggap gagal, Ryu yang sekarang menjadi anggota Koryu Group langsung menghampiri Kamizono dan menghabisinya. Di sisi lain, Hiroto dan Masaki datang ke makam Takeru. Aika juga mengucapkan perpisahan di tempat tinggal Takeru.
Masaki dan Hiroto memulai dengan kehidupan baru tanpa kakaknya. Nasib USB flash disk itu diserahkan ke Kohaku oleh Hiroto dan film pun selesai. Untuk kalian yang suka dengan alur film kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dengan video alur film lainnya dari channel ini. Terima kasih.